dan syaraful iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih liman qala nasrul haqq wal haqq dan rasulul mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, jamaah sholat isya insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita menjadikan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Saya dengan takutnya panjang. Enggak ada berarti bebas ya. Dan berikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai malam hari ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa mengisi berbagai amalan ibadah di dalam bulan suci yang penuh dengan berkah di bulan suci Ramadan. Kedua kalinya selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah yang menuju alam Islam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah berkhutbah di akhir bulan Sya'ban yang isinya beberapa poin. Isinya adalah bahwa menyampaikan bahwa kalian akan memasuki bulan yang penuh dengan berkah, bulan apa itu Syahrul Azim, bulan yang penuh dengan keagungan, yang dimana di dalam bulan suci ini ada Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar, dan yang kemudian di dalam bulan ini kalian akan dilipat gandakan, doa-doa kalian akan diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, taubat kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Rasul juga menyampaikan bahwasanya barang siapa yang melakukan sholat sunnah, amalan-amalan tatawuf, amalan-amalan sunnah di dalam bulan suci Ramadan akan dinilai seperti amalan wajib di luar Ramadan. Misalnya bapak-bapak ibu-ibu menjalankan sholat tahliyah, ba'diyah, tahajud, witir, tarawih, itu seperti sholat wajib di luar Ramadan. Allah juga menyampaikan di dalam khutbah Rasulullah, ketika orang melakukan sholat wajib, amalan wajib di dalam Ramadan seperti menjalankan sholat jamaah isya, maktubah, sholat wajib sampai berpuasa, maka dilipatkan 70 kali lipat di luar bulan suci Ramadan. Inilah dalam bulan suci Ramadan. Dan barang siapa memberi takjil, barang siapa memberi takjil bagi orang yang sedang berpuasa, dikatakan oleh Bapak itu, maka dirinya mendapatkan pahala 100% dari orang yang diberi takjil. Terus kemudian Rasulullah dan sahabatnya, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu untuk memberikan takjil kepada orang lain. Rasulullah menyampaikan walaupun dirinya hanya mampu memberikan seteguk air susu atau seteguk air untuk orang yang berpuasa, maka dia sudah mendapatkan pahala 100% daripada orang itu, dan amalannya orang yang berpuasa tidak berkurang. Saya umpamanya berpuasa orang, maka orang itu mendapatkan pahala seluruh amalan saya dalam Ramadan itu bagi orang yang memberikan takjil, maksudnya, dan amalan saya tidak terkurang sama sekali. Apalagi kalian takjil dianugerahkan, maka bersyukurlah kalau bapak-bapak ibu masih diberikan anugerah untuk bisa memberi takjil orang yang berpuasa, atau takjil berpuasa. Dan menurut hemat saya diantaranya, jangan di masjid saja, jangan hanya di masjid saja. Menurut saya pondok pesantren di sini banyak. Perhatikan memberi takjil kepada anak-anak di pondok pesantren, sebab di pondok pesantren tidak ada penjadwalan untuk memberi takjil buat mereka, sama sekali tidak ada. Hanya upayanya saja dari mereka di pondok pesantren, ustaz-ustaznya yang hanya ngaji dan ngaji saja. Pondok pesantren yang ada ini, bapak-bapak itu pikirkan itu, karena zikir sebenarnya bapak-bapak itu ada pondok-pondok pesantren seperti di sini ada pondok tahfidz dan komba dan macam-macam pondok itu dipikirkan ya, karena keutamaan bulan suci Ramadan yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini kita dididik oleh Allah la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu masuk muslim itu
prestasi sebagai seorang yang beriman. Orang tidak akan serta-merta menjadi orang takwa tanpa iman. Jadi yang pertama, dasarnya untuk takwa harus iman. Apa itu namanya iman masyhur muslimin? Iman itu adalah iqrarun bil lisan, tasdiqun bil jinan, wa amalun bil arkan. Iman itu adalah suatu ucapan yang diucapkan di mulut, diyakini dalam hati, tercermin di dalam perilaku kehidupannya. Itu namanya iman. Dikatakan apa maksud muslimin? Jadi ucapan yang diyakini dalam hati, keyakinan dalam hati maksud muslimin tidak akan bisa yakin kalau tanpa ilmu. Maksud muslimin ya. Makanya kualitas iman tidak akan bisa, bahkan kualitas takwa pun takwa tidak akan bisa didapatkan tanpa ilmu. Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah itu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu adalah penolong bagi orang-orang yang beriman. Ya, waliyul ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Allah itu dengan waliyul ladzina yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman minadh dhulumati ilan nur, dari beberapa kegelapan. Maksud muslimin, jadi di sini disebut beberapa kegelapan. Jadi kalau ingin orang yang beriman harus dikeluarkan, orang itu harus dikeluarkan dulu minat zulumat. Apa itu zulumat maksud muslimin? Jadi orang yang beriman itu harus keluar daripada zulumat. Zulumat yang paling utama adalah zulumatul kufri. Dia dalam kegelapan kekafiran. Artinya akidahnya yang sesat, golongan akidahnya yang sesat. Itu yang pertama. Yang berikutnya lagi saya melihat di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah dzulumatul kufri wal raibi wasyakki wal raibi. Jadi dalam keraguan. Jadi orang itu harus keluar daripada keraguan. Orang bisa keluar daripada keraguan itu harus dengan ilmu, tanpa ilmu dosen. Tanpa ilmu dosen. Maka kata itu hadirin, di dalam lingkungan pondok pesantren ada namanya kurikulum yang seharusnya buat kita semuanya orang Islam itu adalah kebutuhan primer kita. Kebutuhan primer kita sebagai seorang muslim harus belajar ini. Belajar paling terdasar dalam ilmu, karena ilmu tauhid dalam pondok pesantren itu yang paling terkecil namanya apa itu dunia. Yang kedua namanya kitab yang berikut lanjutannya adalah aqidatul awam, akidahnya orang bodoh-bodoh, akidahnya orang awam-awam. Yang berikutnya lagi ada namanya Badul Amali. Ada yang berikutnya lagi kitab Jawahirul Kalamiyah. Ada tingkat lagi berikutnya lagi apa itu Kifayatul Awam. Ada namanya berikutnya lagi Ummul Baraghib. Di dalam ilmu pondok pesantren itu baru pelajaran tawasid atau tengah-tengah atau SMP. Pak Imam pelajaran mana? Pernah baca apa itu? Atau itu tidak Jawahirul Kalamiyah? Ini Pak Imam karena dari pesantren. Kalau orang dari pesantren pasti paham. Nah saya harapkan kepada kita semua itu harus begini. Bapak-bapak, ibu-ibu punya putra putrinya itu harus tahu kebutuhannya. Bapak-bapak, ibu-ibu kebutuhannya primer sebagai seorang muslim itu apa? Jadi kalau tidak tercapai itu bapak-bapak, ibu-ibu berdosa itu ya. Karena kebutuhan anak-anaknya itu tidak tercukupi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya terus tahu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu tetap misalnya bahwa Allah itu wujud, logikanya bagaimana, dalil Al-Qur'annya bagaimana. Allah mukhalaqatul hawadits berbeda dengan seluruh makhluk. Itu logikanya bagaimana, dalil Al-Qur'annya apa. Ini ilmu tauhid maksud muslimin. Ilmu yang berikutnya tentang muamalah, tentang apa itu wa'amilus sholihah. Tentang amil sholehah itu tahu apa itu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih dalam literatur pesantren yang paling dasar itu ada namanya surah Safinah, ada namanya surah Taufik, ada namanya Fathul Qorib, ada namanya Fathul Mu'in. Ya ini harus dipelajari bapak-bapak. Mohon izin bapak-bapak ibu, kita harus mengamini sebagai orang muslim, kita sebagai bapak, kita sebagai ibu harusnya paham kebutuhan anak sebagai seorang muslim paling tidak standar dasar kebutuhan primer mereka sudah tercukupi. Yang berikutnya kita bicara tentang ilmu hadis, minimal kalau menurut pandangan saya minimal pernah hantar namanya Bulughul Maram. Kalau dalam ilmu tafsir minimal terkecilnya namanya apa itu tafsir Jalalain, tidak ada tafsir masih macam-macam. Paling tidak apa itu kebutuhan dasar tercapai, kebutuhan dasar ini bisa tercapai.
Inilah kalau bapak-bapak ibu menyadari tentang ini, pentingnya anak-anak kita menurut hemat saya taruh di pesantren. Kalau tidak taruh di pesantren, menurut pandangan saya nanti sekolah-sekolah kita formal itu tidak ada penjenjangan pembelajaran ini. Kalau di pondok pesantren ada, dan mereka sekolah formal tapi ngaji sistem apa itu kurikulum yang dibutuhkan untuk pondok pesantren atau anak-anak kita sebagai orang muslim. Masuk muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bagi seseorang yang sudah apa ini, Allah itu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat. Kita bisa keluar masuk muslimin dari kegelapan menuju cahaya kalau kita bisa melewati tadi. Masuk muslimin tidak bisa masuk muslimin untuk bisa al-ilmu bita'allum. Ilmu itu wajib dengan belajar. Ilmu itu tidak bisa dengan namanya Muhammad supaya tahu saya bawa tas berputar. Bawa 1000 kali baca Allah lailah. Tidak bisa, karena harus belajar. Disiplinnya harus belajar. Misalnya saya tidak ngerti matematika, saya putar tas biasa saja, bisa tidak bisa matematika? Tidak bisa. Jadi kita harus belajar. Putra-putri kita disuruh belajar. Dan kalau bisa bapak-bapak juga belajar kalau belum tahu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah kita iman kita bisa lepas dari ini, maka oleh karena itu Rasul muslim puasa itu kita dilatih oleh Allah untuk hasil puasa itu ada tingkatan. Tingkatan yang terbawah dalam puasa itu adalah puasanya orang awam. Masa orang awam itu dirinya hanya bisa menahan haus lapar dan kebutuhan isinya di siang hari. Hanya itu saja. Tapi anggota tubuh lainnya boleh bermaksiat, hatinya boleh bermaksiat. Masuk muslimin Islam memandang bahwasanya kita itu harus belajar ilmu syariat kelahiran kita dan ilmu tasawuf adalah ilmu hati. Bagaimana kita menjaga akhlak-akhlak supaya tidak sampai hati kita terkena penyakit atau akhlakul mazmumah atau akhlak-akhlak yang tercela dalam hati kita. Ini kelengkapan kita syariat dan tasawuf. Jangan kita bicara tasawuf kalau syariatnya belum ngerti. Masuk muslimin dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya tingkat yang kedua masuk muslimin puasanya orang solihin. Puasanya orang solihin itu apa? Puasanya di samping dirinya tidak makan dan minum, tidak berkumpul mesnya di siang hari, seluruh anggota tubuhnya itu puasa tidak digunakan untuk maksiat di jalan Allah. Dan ini maka kata hadis Nabi menyampaikan ada 5 perkara yang kita membatalkan puasa, yaitu pertama al-kadzib, berkata bohong, terus yang kedua al-kadzib wan namimah, mengadu domba, awal ghibah, berempat, yang keempat adalah al-yamin al-ghamus, sumpah palsu, yang kelima wan nazar bisyahwatin, melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat maka batal pahala puasa. Maka karena itu kami sahih bin Aisyah bin Siyamin al-Juwaz, banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat haus dan lapar saja. Yang ketiga adalah puasanya orang-orang para wali-wali, para nabi-nabi, anbiya wal mursalin, yaitu puasanya mereka adalah khawasul khawas. Apa itu? Khawasul khawas itu adalah puasanya di samping seluruh anggota tubuhnya puasa dan makan minum, seluruh anggota tubuhnya puasa, tidak untuk melakukan maksiat, hatinya selalu berzikir kepada Allah. Hatinya selalu berzikir kepada Allah. Mereka punya anggapan satu saat saja dia tidak berzikir kepada Allah, sudah menganggap bahwa itu puasanya sudah batal. Puasanya sudah batal. Maka karena itu diri yang dimulakan oleh Allah. Ayo, pentingnya kita ngaji. Saya ingin menyampaikan 2 syair. Wadul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa usaluhu tahta turabi rabihi. Wadul ilmi, orang yang alim, orang yang berilmu itu hayyun khalidun ba'da mautihi. Hakikatnya dia masih hidup sekalipun dirinya sudah meninggal dunia. Wadul jahli maitun wa huwa yamshi 'ala as-sarat. Orang yang bodoh itu hakikatnya dirinya sudah mati sekalipun dia masih berjalan di muka bumi. Yudhannu minal ahya, dia disangka sebagai orang hidup, wah wajib, tapi hakikatnya dirinya sudah tiada, sudah mati, tidak ada manfaatnya. Maka karena itu hadirin, orang-orang yang ahlul ilmi itu selalu walaupun sudah mati, manfaatnya bisa diambil pelajaran sekali belum sudah meninggal dunia. Nabi-nabi itu, para wali-wali, para ulama-ulama, selalu ilmunya masih bisa kita manfaat. Tapi coba bapak-bapak ibu, tokoh-tokoh dunia, pejabat-pejabat duniawi yang hanya mementingkan dunia, mati dan ada yang pelajaran, tapi justru disyukuri, kita berterima kasih. Firman kurang apa jayanya dalam kepemimpinannya, tapi tidak ada ilmu, tidak
karena Allah, maka begitu mati tidak ada orang ambil pelajaran dari Fir'aun, tidak ada yang ambil berkah dari Fir'aun, tidak ada baca Fatihah untuk Fir'aun. Kalau yang kaya raya itu, tapi karena orang bodoh, orang yang tidak ahli ilmi, mati tidak ada orang ambil berkah. Siapa bapak-bapak ibu yang Fatihah sama Qarun? Ada? Bapak-bapak ibu ada yang Fatihah kepada Fir'aun? Ada. Makanya jadilah orang-orang ahlal ilmi. Kita perlu berupaya. Demikian barangkali kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.